Tempat yang akan menampilkan Jungkook untuk pertunjukan Piala Dunia mendatang mengejutkan ARMY dengan ukuran besar. Selama bertahun-tahun, BTS telah tampil di beberapa tempat terbesar di dunia. Secara khusus, BTS telah bermain di Stadion Rose Bowl yang terkenal di Los Angeles dengan kapasitas lebih dari 90.888 orang dan Stadion Wembley di London dengan kapasitas 90.000. Baru-baru ini diumumkan bahwa Jungkook akan tampil di upacara pembukaan Piala Dunia mendatang. Idola itu baru-baru ini melakukan perjalanan ke Qatar menjelang acara dan telah menjadi berita utama dengan segala hal mulai dari keberangkatannya, kedatangannya, dan perjalanan belanjanya baru-baru ini, di mana ia menyapa para penggemar muda. Perhentian telah diberikan pada skala tempat Jungkook tampil. Menjelang pertunjukan, klip yang dirilis dari stadion yang mengejutkan penggemar setelah mengungkapkan ukuran platform yang dimiliki Jungkook. Stadion Al Bayt dibuat untuk acara itu dan merupakan salah satu dari 7 stadion yang dikonversi untuk Piala Dunia. Dalam sebuah video, itu memamerkan tempat dengan kapasitas penuh dan itu jelas tampak seperti sesuatu yang pantas mendapat semua pujian dan antisipasi. Kalau itu tidak cukup, netizen telah menyentuh lebih banyak exposure global yang akan didapatkan Jungkook. Selain dari kerumunan besar yang menonton di tempat itu, diperkirakan bersama dengan para penggemar yang menonton di Qatar, diperkirakan 5 miliar orang akan menonton upacara itu di seluruh dunia. Piala Dunia FIFA 2022 akan diadakan di Qatar Al Bayt Stadium dengan kapasitas 60.000. Merupakan pencapaian besar bagi Jungkook untuk punya platform seperti Piala Dunia untuk tampil yang akan menjangkau audiens global tidak seperti yang lain. Majalah fashion Paris Elle Official menyebut Kim Taehyung sebagai anggota BTS berbusana terbaik. Vogue Korea dengan tepat menggambarkan Kim Taehyung alias V dari BTS sebagai ikon sebuah era dan dia terus menegaskan kembali statusnya sebagai ikon mode papan atas. Majalah mode Prancis L'Officiel menulis tentang 8 bintang K-pop berbusana terbaik dan menyoroti idola yang menawarkan selera gaya mereka sendiri yang membuat mereka menonjol. Taehyung adalah satu-satunya anggota BTS dalam daftar dipilih karena reputasinya sebagai seorang fashionista. Sementara semua anggota BTS adalah duta fashion Louis Vuitton, V khususnya dianggap sebagai salah satu fashionista dalam grup, tulis majalah itu. Taehyung baru-baru ini menggemarkan dunia mode ketika ia berpartisipasi dalam peragaan busana Celine untuk Pekan Busana Pria Paris Musim Semi 2023. Penampilan ikoniknya menjadi pusat perhatian dan dinobatkan sebagai acara utama oleh beberapa media, baik untuk gaya busananya dan kerumunan besar yang ia tarik. Majalah Weverse mencantumkan beberapa pencapaian Taehyung sebagai ikon mode di salah satu artikel mereka. Vogue menyebut Taehyung sebagai penata busana paling maju di karpet merah Billboard Award 2017. Dia terpilih sebagai nomor 1 untuk Fashion Face Award dalam kategori pria Asia di tahun 2018 dan nomor 3 pada tahun 2019 dan 2020. Penghargaan itu dijalankan oleh I Magazine yang melakukan polling panel yang terdiri dari 350 orang di industri fashion dari lebih dari 30 negara. Kolumnis mode yang berbasis di New York, Carolina Malis, menggambarkan gaya Taehyung yang menggabungkan chic dan mewah dan potongan-potongan yang biasanya dikatakan feminim atau maskulin. Ia juga memuji penguasaan modenya. V mengerti bagaimana segala sesuatu adalah bagian dari gaya. V sendiri telah menjadi gaya. Madame Figaro, majalah kecantikan dan mode Perancis yang terkenal, menyebut Taehyung sebagai salah satu dewa pria yang elegan dan tak lekang oleh waktu, bersama dengan bintang populer Tiongkok seperti Wang Yibo dan Chai Chokun. Mereka menggambarkan dewa laki-laki ini sebagai bintang yang tak terpisahkan dari keanggunan, keindahan, cahaya, kebebasan, dan visual. Saat anggota BTS memulai karir solo mereka, status Taehyung sebagai ikon mode di era ini akan mencapai ketinggian baru dengan proyek solonya yang akan datang. Seperti yang digerakkan Vogue Korea, saatnya menonton debut artis dan ikon gaya baru V. Yang ketiga, The Astronaut oleh Jin BTS adalah lagu solo tercepat oleh artis Korea yang terjual lebih dari 100.000 unit di Amerika Serikat. The Astronaut oleh Jin terus memecahkan rekor kiri dan kanan. Hari ini ia menjadi solois K-pop tercepat yang mencapai 1 juta penjual meskipun punya masalah dengan pengiriman yang tertunda. Perlu disebutkan bahwa album ini hanya punya pemberitahuan 10 hari sebelum rilis. Seminggu yang lalu, The Astronaut memulai debutnya di nomor 51 di chart Hot 100 yang merupakan debut tertinggi untuk lagu solo K-pop dekade ini sejak Psy pada 2013.
Ini juga punya penjualan debut terbesar di Billboard 200 untuk solis K-pop. Lagu ini punya 62.000 penjualan, membuat rekor baru. Amerika Serikat adalah pasar musik terbesar dunia saat ini, dan Jin masih berada di tangga lagu Billboard untuk minggu kedua yang tidak biasa untuk perilisan solo Korea. Dia masih nomor 1 di chart penjualan lagu digital dunia Billboard juga. Jin menjual lebih dari 700.000 album dalam satu hari di Korea. Dia punya penjualan minggu pertama tertinggi untuk satu album. Banyak penggemar yang mengeluhkan kurangnya profesionalisme yang ditunjukkan HYBE dengan tanggal pengiriman album Jin. Minggu pertama tidak ada pengiriman sama sekali dan hanya tanggal 6 November. Album itu mencapai penonton Jepang yang terus menjual album yang telah diisi ulang di semua toko. Pengiriman Amerika Serikat dan Eropa tidak akan dimulai hingga 2 Desember yang sangat tidak profesional. Jin akan bisa menjadi 1 juta penjual dalam sehari kalau pengiriman tidak tertunda. HYBE dikritik karena ketidaknyamanan seperti itu. Beberapa pengecer juga mengatakan bahwa HYBE tidak mencetak cukup banyak album dan mengirim kurang dari yang mereka butuhkan. Selain penjualan fisik, Jin juga memimpin dalam penjualan digital. Seperti yang sudah dikatakan, dia punya jumlah penjualan debut terbesar. Pada 16 November, The Astronaut menjadi lagu solo tercepat oleh artis Korea, terjual 100.000 unit di Amerika Serikat. Dia mencapai itu hanya 19 hari. Prestasi Jin juga ditampilkan di Korean TV News. Dilaporkan bahwa artis itu menunjukkan kesuksesannya luar biasa sebagai superstar individu dengan single debutnya. ARMY BTS pindah dari Twitter ke Tumblr. Ini semua karena Elon Musk, pengusaha, investor, dan raja bisnis Amerika, Afrika Selatan, Kanada. Elon Musk adalah pendiri, CEO, dan chief engineer dari SpaceX, investor tahap awal, CEO dan arsitek produk Tesla, pendiri The Boring Company, dan salah satu pendiri Neuralink dan OpenAI. Dan sejak dia membeli Twitter, itu kacau. Banyak karyawan Twitter sudah dipecat sejak itu dan semua gedung perkantoran ditutup. Jadi dilaporkan bahwa Twitter tidak hanya dapat memperlambat tetapi juga break sebagai hasilnya. Pengguna Twitter panik, takut aplikasi media sosial itu akan hancur dan tidak pernah dipulihkan. Banyak yang mencari alternatif. Untuk stan K-pop yang telah lama menyebut Twitter sebagai rumah, termasuk fandom BTS ARMY, mencari situs web, microblogging, dan jejaring sosial Amerika Tumblr. Perusahaan ini didirikan oleh David Karp pada tahun 2007 dan saat ini dimiliki oleh Automatic. Tumblr dulunya sangat populer di kalangan komunitas fandom sekitar 1 dekade yang lalu. Sekarang sepertinya itu membuat comeback. ARMY adalah beberapa dari banyak orang yang mencari Tumblr untuk harapan dalam mempertahankan komunitas yang telah mereka kembangkan di Twitter. Hashtag #ARMY2Tumblr menjadi tren karena ARMY membagikan URL Tumblr mereka untuk terhubung kembali dengan mood Twitter mereka di platform yang berbeda. Tak lama setelah pengguna Twitter bermigrasi ke Tumblr, situs itu down, yang ironis karena seluruh alasan untuk beralih dari satu aplikasi ke aplikasi berikutnya adalah karena kekhawatiran karena aplikasi Twitter akan down. Ini bukan satu-satunya kekhawatiran tentang Tumblr. Beberapa penggemar K-pop yang telah lama menjadi pengguna Tumblr telah menyatakan keinginannya untuk tetap mengetahui aktivitas Twitter seperti voting dan streaming dari situs itu. Tapi tidak ada aturan resmi yang melarang hal seperti itu di Tumblr. Situs ini semua untuk menikmati hobi, fandom, minat, dan lain-lain. Siapapun dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Tapi ini bukan pertama kalinya ARMY berbicara tentang meninggalkan Twitter. Sebelumnya, ketika pertama kali diumumkan bahwa Elon Musk akan mengakuisisi Twitter, fandom itu menjadi lebih aktif di platform Weverse. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.